Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana semua amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah ajaran agama Islam. Di antara keindahan ajaran agama kita ini adalah dilihat dari hari-harinya, dilihat dari bulan-bulannya. Maka kita sekarang berada pada bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Dzulqa'dah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan bulan ini dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi bersabda, "As-sanatu 12 syahra, minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, muttafaqun alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebulan terdapat 12, dalam setahun terdapat 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan 4 bulan di sini. Maka kemudian Nabi jelaskan lagi 4 bulan ini, 3 bulan datang secara berurutan, yaitu Nabi sebutkan bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, ini bulan yang ke-12 Dzulhijjah, wal Muharram, ini bulan yang pertama, dan bulan yang keempatnya terpisah, itu bulan yang ke-7. Kata Nabi, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, itu bulan Rajab yang terdapat antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di mana bulan kita berada di dalamnya ini yaitu bulan Dzulqa'dah, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu yang disebutkan oleh para ulama kita tentang bulan-bulan haji, terhitung dari bulan yang ke-10 itu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Adapun Dzulhijjah tidak semuanya disebut sebagai bulan haji, yakni sebahagian saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat dari keindahan ajaran Islam, keindahan agama Islam dapat dilihat dari hari-harinya dan bulan-bulannya. Maka insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bagi kita, yakni 10 hari ke depan kurang lebih, kita akan masuki bulan Dzulhijjah, atau yang disebut oleh sebagian orang dengan sebulan haji, bulan haji Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah bagi para jamaah yang hadir di sini, dan juga bagi kaum muslimin lainnya yang sudah berniat dari sekarang ingin berkurban, maka begitu memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya menahan diri dari rambut dan kuku. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku,
sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'a," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan ada di antara kalian ingin berkurban, lihat di sini sudah ada niat ingin berkurban, maka begitu masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, kata Nabi apa? Fala yamas, maka jangan ia menyentuh rambut dan kukunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua rambut tentunya yang ada dalam pada tubuhnya ini, dari kepala sampai kaki, dan semua kukunya, kuku tangan, kuku kaki tidak boleh dipotong, tidak boleh rambut dicukur atau yang semisalnya. Nah, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hendak berkurban, sudah berniat berkurban, hendaknya memenuhi apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan sekarang. Yakni apa hikmah di balik itu semua? Apa hikmahnya si pekurban dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya, dalam kutaibnya Durus Aqdiyah Mustafadah Minal Hajj, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dipetik dari ibadah haji. Beliau jelaskan agar si pekurban bisa merasakan apa yang tengah dirasakan oleh jamaah haji, yakni mereka yang sedang berihram haji atau umrah memiliki larangan-larangan yang banyak. Di antara larangan tersebut adalah apa? Tidak boleh mencukur rambut dalam ihram ini, dalam ihram tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Nah, itu diantaranya. Itu diantara larangan. Jadi sekali lagi agar si pekurban ini bisa merasakan apa yang tengah dirasakan oleh mereka yang sedang berihram, ya, apa yang sedang dirasakan oleh si muhrim, ya, si muhrim, bukan si mahram, beda ini. Si muhrim artinya orang yang sedang ihram haji atau umrah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah bahwa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tentu kita memperbanyak takbir, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni terhitung dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh. Menurut keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, ba'da subuh, yakni mereka yang tidak berhaji atau mereka yang tidak menunaikan ibadah haji dan suci tentunya memperbanyak takbir, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di tanah air ini ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah misalnya dengan lafaz takbirnya Ibnu Mas'ud misalnya, yaitu 2 kali takbir la ilaha illallah, 2 kali takbir lagi, dan diakhiri dengan walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, mungkin yang sering didengar oleh para jamaah, ya, lafaz tersebut, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itulah lafaz takbir dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Jadi memperbanyak lafaz takbir ini sampai tanggal 13-nya. Jadi 5 hari. 5 hari kita boleh bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni ada siang yang sangat mulia sekali. Ada siang yang sangat-sangat mulia, lebih mulia dari semua siang yang ada dalam setahun, yaitu hari apa namanya? Hari Arafah, yakni wukuf di padang Arafah. Dan wukuf tersebut adalah, ya, dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dimulai dari tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah siang yang sangat-sangat mulia, ya, bagi Rabbul Alamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam hadis kursi yang sangat populer sekali, Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikatnya.
ya, berbangga di hadapan para malaikatnya mengenai hamba-hambanya yang sedang wukuf di padang Arafah dalam keadaan capek, letih, kotor dengan debu misalnya, atau keadaan-keadaan lainnya yang kita lihat pada jamaah haji, apalagi jamaah haji 14 abad yang silam. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka berhaji 14 abad yang silam itu. Ya, tidak ada kemah yang ber-AC. Tidak ada kemah yang ber-AC. Ya, tidak ada kemudahan alat transportasi seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang ini. Ya, dengan unta itu kalau ada kendaraan. Paling tidak dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Maka inilah yang bisa kita lihat di mana hadis kursi tersebut menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru ibadi atauni sa'athan ghubara." Al-hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Lihatlah oleh kalian wahai para malaikat, yakni hamba-hambaku di padang Arafah itu datang kepadaku dalam keadaan capek, letih, ya, penuh dengan debu pakaian mereka dan seterusnya kata Allah, namun mereka masih bisa berzikir kepadaku. Mereka masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika mereka berada di padang Arafah. Terus mereka berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbenam. Inilah kebanggaan Rabbul Alamin. Maka kita yang tidak, ya, bagi kaum muslimin yang tidak berhaji pada tahun ini, ya, atau yang tidak berhaji intinya, yang tidak wukuf intinya, mereka disunatkan untuk melaksanakan ibadah siam Arafah, puasa pada hari Arafah, ya, siam yaum Arafah. Dan jelas, ya, ini merupakan kebaikan pada hari tersebut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah bangga dengan para hambanya yang ada di padang Arafah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara amalan lainnya yang bisa kita lihat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah yakni berkurban, memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban, dimulai pada tanggal 10, ya, Dzulhijjah, dan 3 hari berikutnya 11, 12, 13 yang disebut dengan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, hari-hari tasyriq. Maka ini merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat-sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashalli li rabbika wanhar." Ini menurut penafsiran sebagian ahli ilmu, salat di sini adalah salat hari raya. Salat hari raya. Maka maknanya adalah salat hari rayalah engkau wahai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Berkurbanlah setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, ini merupakan keutamaan yang bisa kita lihat, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali yang bisa kita lihat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkurban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Ya, sekali lagi, wajib bagi mereka yang telah mampu berkurban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sangat populer sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban namun tidak mau berkurban, jangan ia mendekat masjid kami. Jangan ia mendekat masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peringatan keras dari Nabi dan ancaman dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib. Dan juga yakni hadis Nabi lainnya ketika salah seorang sahabatnya, ya, sudah katanya menurut pengakuan sahabat ini menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat hari raya, sebelum sholat Id dimulai. Maka dia sudah menyembelih hewan kurbannya katanya dengan niat yang baik menurut dia, yaitu yakni selesai sholat hari raya dia bisa langsung menikmati daging hewan sembelihannya itu. Namun perbuatan sahabat ini, ya, tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda kepada sahabatnya ini, "Falyu'id makanaha ukhra," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau
menyembelih lagi, kata Nabi, hendaknya engkau menyembelih lagi hewan kurbanmu ya setelah salat Id. Setelah salat Id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya berkurban bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu ya. Kemudian juga hadis Nabi yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya itu, maka Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati man lam yudhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk umatku yang belum mampu berkurban. Nah, di sini lihat doa Nabi, untuk umatku yang belum mampu berkurban. Jadi apakah dari doa Nabi ini masuk di dalamnya orang-orang yang mampu berkurban? Tentu tidak. Ya, tidak akan masuk orang-orang yang mampu berkurban dalam doa Nabi ini. Sehingga kewajiban mereka adalah berkurban, dan bagi umat Islam yang belum mampu berkurban mendapat doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, inilah ya, bisa kita lihat sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berkurban bagi mereka yang sudah mampu berkurban, yang punya uang ya, maka dialah yang berkurban dan dialah yang menahan diri dari rambut dan kuku. Adapun anggota keluarga yang lain yang tidak berkurban, tidak ada, yakni tidak diberlakukan larangan dari Nabi ini. Tidak berlaku bagi mereka untuk memotong kuku atau larangan mencukur rambut ya. Sekali lagi hanya berlaku bagi si pekurban saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian singkat pada siang hari ini. Saya berikan kesempatan luas kepada para jamaah untuk bersoal jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh terkait dengan ibadah haji, boleh terkait dengan kurban, atau yang terkait dengan bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, atau secara umum tentang akidah, dipersilakan. Bebas pertanyaannya. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan ada 4 bulan yang mulia seperti sering kita sebut bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berarti jelasnya gimana? Iya, betul. Ya, yang pertama dulu, Pak ya. Betul, dalam agama ini banyak sekali bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan-bulan yang memiliki fadilah, keutamaan, kelebihan dari bulan-bulan yang lain. Kalau tadi disebutkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, jelas ini sudah sangat dikenal oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, 4 bulan ini sudah mereka kenal. Dan maksud dari bulan-bulan yang dimuliakan ini adalah, ini ya, juga pemahaman orang-orang jahiliyah di zaman dahulu memahami dengan pemahaman seperti ini, yakni tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah karena Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan 4 bulan ini. 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun bulan Ramadan ya, ini dalam agama kita, Pak. Ya, dikenali dalam agama kita karena sebelum Nabi hijrah ke negeri Madinah nggak ada yang namanya syariat puasa Ramadan, tidak ada, dikenal siam Ramadan sebelum hijrah ke negeri Madinah. Maka adanya siam Ramadan dan dikenal oleh kaum muslimin juga keutamaan-keutamaan yang banyak, kemuliaan bulan tersebut, yakni pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah baru ada, yakni diwajibkannya siam Ramadan. Yang sebelum siam Ramadan ada kewajiban siam Ashura 10 Muharram. Nah, begitu tahun kedua diwajibkan siam Ramadan, maka siam Ashura berganti hukum, yaitu menjadi sunnat, tidak wajib lagi. Ya, dia sunat, tidak wajib lagi begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, bulan-bulan yang 4 tadi sudah dikenal cukup lama, sejak lama. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin ya mengetahui yang demikian, yang demikian. Adapun Ramadan dikenal baru dalam agama kita ini oleh kaum muslimin, dan jelas bulan Ramadan adalah bulan yang mulia juga dan memiliki keutamaan tersendiri dari bulan-bulan yang lain. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka disebut oleh para ulama Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an Al-Karim, ya, bulan barakah, bulan yang penuh keberkahan.
dan ya banyak lagi penamaan-penamaan lainnya dari bulan Ramadan yang merupakan bulan yang istimewa, bulan ya yang penuh kebaikan-kebaikan siang dan malamnya, kurang lebih seperti itu. Wallahu taala alam. Yang kedua, Pak. Yang kedua mengenai perintah menyembelih hewan kurban. Kalau tidak salah ada dalil bahwa Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk dirinya, satu untuk umatnya. Nah, satu diri dengan keluarga. Nah, bagaimana dengan penyembelihan kalau yang berkongsi itu satu hewan sapi atau unta untuk berburu? Nah, untuk seseorang yang mampu tapi menyembelih 1 ekor unta atau sapi itu dalilnya ada. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seorang diri berkurban dengan puluhan unta. Seorang diri berkurban dengan puluhan unta. Maka bagi para jamaah yang mampu, kaya raya, ya miliuner bahkan, ya tahun ini misalnya kurban dengan puluhan ekor sapi juga boleh, silahkan. Ya, seorang diri berkurban dengan puluhan ekor sapi boleh, silahkan. Ya, dan ini luar biasa ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak mustahil yang seperti ini terjadi. Ini apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dahulu juga bisa dikerjakan oleh orang di zaman sekarang. Di antara kaum muslimin yang kaya raya, seorang diri yang kaya raya ini bisa berkurban dengan puluhan ekor kambing, puluhan ekor sapi. Dia sedekahkan dagingnya kepada kaum muslimin. Nah, ini luar biasa. Nah, ini luar biasa ini. Ini kebaikan yang luar biasa ini. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, silakan, Pak. Pak Ustaz, tanggal 9 tanggal 10 Indonesia. Kalau kita di Indonesia ini, kita harus mengikuti siapa Pak Ustaz? Apakah pengumuman pemerintah ataukah kita mengikuti misalkan tanggal 9 cukup di Arafah di Mekah? Iya, pertanyaan seperti ini berulang-ulang muncul. Ya, berulang-ulang muncul ketika mendekati Idul Adha ya. Pertama perlu kita fahami bahwa untuk salat hari raya Idul Adha para ulama sudah berbeda pandangan. Para ulama kita sudah berbeda pandangan. yakni apakah mengikuti wukuf di padang Arafah atau keputusan pemerintah kita di negeri ini. Dalam hal ini sebagian ulama, diantaranya ulama-ulama Yordania dan yang semisalnya, ya, mereka berpandangan bahwa kewajiban kita adalah mengikuti wukuf di padang Arafah. Kapan wukuf dilaksanakan di padang Arafah? Pada hari wukuf itulah kita berpuasa. Puasa Arafah namanya. Dan otomatis besoknya hari raya, begitu. Otomatis besoknya hari raya, dan ini jelas dasarnya hadisnya, ya, yang sangat-sangat populer sekali. Nabi menyebutkan dalam hadisnya ini, al-hajju Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji itu adalah Arafah. Jadi patokannya Arafah. Patokannya Arafah. Terlebih bahwa negeri kita ini cuma berselisih 4 jam saja. Ya, selisih kita dengan Saudi Arabia cuma 4 jam. Katakanlah sekarang jam 12 siang, maka di Saudi Arabia sekarang jam berapa? Jam 8 pagi, ya. Jam 8 pagi ini. Nah, inilah, ya. Jadi sekali lagi ini pandangan yang pertama. Pandangan ulama yang kedua seperti ulama Saudi sendiri, ulama-ulama Saudi, mayoritas ulama Saudi mengatakan, ya, berfatwa ikuti pemerintah kalian masing-masing. Ikutilah ya, keputusan pemerintah kalian. Ini menurut pandangan mereka sendiri, ulama-ulama di Saudi Arabia itu. Jadi dasarnya tentunya, ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ulil amri, ya, pemerintah diantaranya, ya. Inilah kewajiban untuk mentaati ulil amri dalam masalah ini. Dan, ya, karena ini masalah ini adalah masalah yang diperbincangkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh ahli ilmu. Kita yang bukan ahli ilmu hendaknya memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik artinya, jika diantara jamaah ada yang yakni lebih yakin kepada pandangan pertama, silahkan. Jika diantara jamaah ada yang berpandangan dengan pandangan yang kedua, juga silahkan. Ya, tinggal kita saling menghormati. Dan saya yakin, ya, baik bagi jamaah yang memiliki pandangan pertama ataupun yang kedua, sama-sama ingin sholatnya bareng, betul nggak? Sama-sama ingin sholatnya kompak, sama begitu, ya.
kan seperti itu nikmat. Seperti itu jelas lebih nikmat yang seperti itu, ya. Jadi intinya bahwa ya dalam hal ini memang terjadi perbedaan pandangan dari para ulama dunia, para ulama Islam di dunia ini, ya, dan umat Islam ya, hendaknya bisa mensikapi dengan sikap yang baik dalam hal ini. Wallahu taala alam. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan saya pribadi, kalau saya pribadi ya lebih cenderung kepada wukuf di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Makanya kalau ada di antara panitia salat Id minta misalnya, Ustaz ada waktu nggak untuk salat Idul Adha? Anda ini kiblatnya kemana maksudnya? Kiblatnya kemana? Dalam Idul Adha ini kemana ini? Ke pemerintah kita atau ke wukuf di padang Arafah? Nah, saya tanya dulu seperti itu. Jadi ya biar tidak terjadi pergolakan atau tidak perpecahan lah di antara kaum muslimin. Jangan sampai kita paksakan ya di sana untuk mengerjakan sesuai dengan wukuf, tetapi masyarakatnya tidak suka misalnya, ya silakan, yakni sesuai dengan yakni apa namanya di tempatnya masing-masing. Jika diadakan juga 2 kali salat misalnya, tidak ada apa-apa dalam masalah ini. Intinya ya masalah ini masalah yang luas diperbincangkan oleh para ulama. Kita harus memiliki lapang dada, sikap lapang dada dalam masalah ini, ya. Wallahu taala alam. Yang kita inginkan adalah ya tentunya bareng bisa ya kompak, seluruh dunia itu bertepatan sama lah ya salatnya. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita inginkan. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk dilarang potong rambut sama kuku tadi dari tanggal 1 sampai Tanggal 10 hari. 10 hari aja. 10 hari. 11 sampai ke hadis tasrik. Enggak, ya ini konteks hadis, perhatikan konteks hadis Nabi tadi. Idza dakhala al-ashr, kata Nabi. Apabila masuk 10 hari pertama, 10 hari pertama. Nabi hanya menyebutkan 10 hari pertama, berarti tanggal 1 sampai 10 kan begitu. Nah, Kalau yang puasa sunnah Ustaz hanya tanggal 9 aja. 9 puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah tanggal 9. Wallahu taala alam. Nah, Dan kalau kita berbuat misal 5 atau berapa itu, kemudian itu sebenarnya kita atas namakan ke siapa boleh enggak? kurban itu diperuntukkan bagi individu muslim yang mampu, bukan atas nama apalagi atas nama mayit. Ya orang sudah meninggal diatasnamakan, nggak bisa seperti itu karena sudah terputus amal-amalnya. Orang yang sudah meninggal sudah terputus amal-amalnya. Misalnya kita sebagai kepala keluarga, kita yang bekerja, kita yang punya uang, kemudian kita beli beberapa ekor kambing, diantaranya kita atasnamakan, ya ini anak kita yang masih kecil. Ini nggak boleh, tidak benar yang seperti ini, karena mereka belum mampu. Anak-anak itu belum terhitung mampu dalam berkurban. Kecuali kalau anak-anak sudah besar, ya dewasa, dan mereka masing-masing punya uang, sudah bekerja masing-masing, mereka masing-masing berkurban. Termasuk istri, kalau istri kita punya uang dia wajib berkurban. Ya. Nah, silakan. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi saya dapat kabaran dari sekolah anak saya itu Iya. ada pembelajaran berkurban di setiap anak dimintai uang sebesar tertentu dan nanti dibelikan kambing dan pemotongannya itu akan dibagikan ke kaum yang tidak mampu. Itu cara menyikapinya bagaimana? Iya, ini namanya kurban korektif. Ya, di sekolah maksudnya, di sekolah ya. Yakni 30 siswa ya, kumpul masing-masing mengumpulkan uang berapa begitu ya. Kemudian 100.000 misalnya masing-masing terkumpul, dibelikan seekor kambing misalnya. Kemudian dikurbankan. Maka ini juga sama, artinya pada dasarnya anak-anak sekolah itu tidak punya uang pada dasarnya. Yang punya uang itu bapak mereka, orang tua mereka, sehingga mereka belum berkewajiban untuk berkurban karena tidak dianggap mampu atau belum mampu dalam berkurban. Sehingga kalau dibelikan seekor kambing, maka kambing itu tidak disebut sebagai ya, hewan kurban, tapi sembelihan biasa. Hewan sembelihan biasa. Sembelihan biasa, bukan kurban namanya. Ya, bukan kurban. Dan ini sebenarnya bukan pembelajaran. Ya.
Ya, bukan pembelajaran yang seperti ini. Kalau dikatakan pembelajaran, ya gurunya misalnya atau orang tuanya yang menitipkan ya hewan kurban ke sekolah misalnya, boleh seperti itu. Guru yang memang dia mampu berkurban, kemudian dia yakni berkurban di sekolah itu misalnya, atau diantara wali murid atau orang tua itu ya berkurban, menitipkan hewan kurban di sekolah misalnya, boleh seperti ini. Kan itu dilihat, oh begitu ya orang tua ya, berarti kalau saya nanti punya uang juga akan seperti orang tua, akan seperti pak guru misalnya berkurban. Nah itu pembelajaran namanya, itu namanya pembelajaran, bukan seperti tadi, bukan seperti tadi dikumpulkan masing-masing anak, masing-masing siswa. Maka sekali lagi ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan yang lain, silakan Pak. Ya silakan Pak, langsung Pak. Jadi kan kurban itu buat yang sudah mampu, sudah punya uang. Ini kondisinya gini Pak, istri saya nih Pak, dari zaman kuliahnya kan belum pernah punya uang Pak. Terus lulus kuliah langsung saya kawinin, belum pernah kerja, berarti belum pernah punya uang ya. Jadi, dikasih uang jajan nggak? Kalau istri dikasih uang jajan, dia punya uang sendiri begitu dari suami, kemudian sedikit demi sedikit dia tabung, kan begitu, berarti dia punya uang. Kalau memang sudah tabungannya sudah banyak begitu ya istilahnya. Ya, jadi wajib berkurban. Intinya dia wajib berkurban karena itulah uang dia, kan begitu. Ya. walaupun uangnya dari suaminya. Iya kan, uang suami, uang istri juga, tapi uang istri belum tentu uang suami, kan gitu. Gitu. Iya. Terus yang kedua, kalau orang nih Pak, dia udah kekeh gitu maunya kurban, nah tapi nggak punya duit, terus uangnya pinjam, itu gimana Pak? Iya, belum mampu. Dikatakan belum mampu, kecuali begini permasalahannya. Ada orang misalnya bekerja, artinya dia dari gajinya saja sudah cukup lah, mampu lah berkurban gitu kan. Cuma permasalahannya ya ketika apa namanya hari haknya itu ya gajinya belum turun misalnya, ya gajinya belum turun begitu kan, atau uangnya belum cair gitu ya, intinya seperti itu, sehingga dia pinjam dulu kepada temannya misalnya, tetangganya atau saudaranya, itu boleh seperti itu, karena nanti bisa dia ya diganti, ada dia uang untuk menggantinya, dan memang pada dasarnya dia mampu untuk berkurban. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi, silakan Pak. Berkaitan dengan tadi Pak, mampu dan tidak mampu, itu kriterianya itu seperti apa yang disebut mampu dan tidak mampu? Kalau kita cermati dari hadis Nabi SAW yang tadi saya bacakan, kembali kepada hadis Nabi, Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa memiliki kelapangan rizki. Lihat di sini, barang siapa memiliki kelapangan rizki, artinya kebutuhan ya pokoknya sudah terpenuhi. Ya, uang sekolah sudah dibayar, listrik dan sebagainya, semua sudah dibayar, dan ada kelebihan dia pada hari kurban itu, ada dia kelebihan uang untuk berkurban, maka dia wajib berkurban. Begitu. Jadi kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, tidak ada lagi ya, tidak punya hutang dan sebagainya, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi semuanya, dan masih ada kelebihan uangnya, maka jika dinilai atau dilihat bahwa nilainya cukup untuk berkurban, begitu. Wallahu ta'ala alam. Ini sama dengan zakat fitrah, sama dengan zakat fitrah, yakni begitu matahari terbenam pada yakni hari terakhir dari Ramadan, dan ya seorang memiliki kelebihan makanan pokok, maka wajib dia membayar zakat fitrahnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, silakan, ada lagi? Silakan Pak. Takbir sendiri. Untuk takbiran itu sendiri saja, kita bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipimpin atau tidak memimpin, ya, tidak pula berkeliling kampung dengan kendaraan misalnya dan alat pengeras suara, bahkan dengan alat musik atau yang semisalnya, ya, cukup masing-masing saja. Cukup masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan Pak, di belakang Pak.
mana yang lebih utama, apakah 1 ekor sapi atau beberapa ekor kambing begitu? Dalam hal ini ya wallahu taala alam bahwa semuanya adalah baik, semuanya adalah utama begitu, yakni tinggal dilihat kemampuan saja, tinggal dilihat kemampuan. Kalau mampunya beli seekor kambing ya seekor kambing. Maksud saya dananya cukup untuk beli 1 sapi, tapi dia memilih mana yang beli 1 sapi atau beberapa kambing yang senilai. Iya, dalam hal ini kalau ya dilihat bahwa yakni lebih baik 1 ekor sapi karena dilihat dagingnya lebih banyak dan lebih umum ya untuk dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, maka 1 ekor sapi ini dibeli, bukan beberapa kambing. Ya, wallahu taala. Satu lagi Ustaz. Nah, orang yang berhaji kan kalau dari Indonesia kan tamattu, jadi hajinya di sana. Iya. Apakah boleh dia berkorban lagi di sini? bisa, ya ini yang penting dia sembelih hewan hadiyunya di tanah suci, kemudian diamanahkan kepada anaknya, kepada siapa, saudaranya di sini untuk berkurban, jelas boleh, ya dibenarkan yang seperti ini. Ya, jadi untuk hadiyunya disembelih di tanah suci, kurbannya di tanah air. Nah ini benar, ini boleh seperti ini. Jangan dibalik, hadiyu di sini, kurban di sana. Kalau kurban di sana sah, tapi hadiyu nggak sah di sini, begitu. Hadiyu harus di sana, di tanah suci, di Mekah. Begitu. Nah, ada lagi? Silakan, Pak. Itu ada dalil mengenai kemarin ada satu kajian itu apa namanya dengan judul memampukan saudara kita untuk berkurban, itu berkaitan dengan misalnya kita mampu bukan cuma beban yang lain itu. Kalau yang dimaksud adalah orang tua kita, dan orang tua merupakan yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidupnya begitu kan, maka kita boleh menyenangkan hati orang tua, kita berikan sejumlah uang agar orang tua yang ada di kampung bisa berkurban, berkurban. Ya, ini orang tua karena menjadi tanggung jawab kita anaknya ini, walaupun anaknya di kota, misal orang tua di kampung. Ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain selain orang tua, saya tidak melihat yang seperti ini. Bagian dari yakni kewajiban atau intinya kembali kepada hukum asal bahwa kurban itu diperuntukkan bagi yang mampu, Wallahu taala alam. Nah. Kemarin kita dapat satu kajian mengenai itu, jadi intinya adalah bagaimana kita punya kelebihan harta itu bisa memampukan orang-orang yang belum bisa. Mendingan kasih modal usaha. Kalau menurut saya, Bapak kasih modal dia untuk bisnis, untuk usaha. Dengan seperti itu dia bisa berkembang. Nantinya diharapkan tahun depan dia yang berkorban sendiri dari modal yang kita berikan. Bukan kita kasih nih 2 juta, 3 juta untuk korban, tahun berikutnya begitu juga. Kapan selesainya masalah? Kapan selesainya masalah ekonomi umat ini? Kasih modal dia nih, modal untuk usaha. Mudah-mudahan tahun depan diharapkan dia yang berkorban sendiri. Kan begitu mestinya. Wallahu taala alam. Nah. Ya. Sebagai panitia di hewan kurban di atas namakan keluarga yang sudah meninggal, gimana kita? Hewan kurban diatasnamakan yang sudah meninggal. Tadi sudah saya katakan, ya ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ini hukum asalnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, "Idza matal insan inqata 'amaluh." Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya, termasuk kurbannya, terputus sudah. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau si mayit sebelum meninggalnya punya wasiat, ya, yakni saya sisihkan sebagian uang saya ini wasiat, isi wasiatnya ini untuk kurban saya tahun ini. Nah, kebetulan qadarullah Allah wafatkan si hamba ini, ya tidak sempat dia untuk melihat hewan kurbannya, ya, dan ya karena sudah ada wasiat seperti itu maka wajib dilaksanakan. Adapun hartanya yang lain adalah untuk atau diperuntukkan bagi ahli waris, ahli warisnya. Wallahu taala alam. Kita sebagai panitia bagaimana menerimanya? Beliau inginnya ini untuk ayahnya yang telah meninggal. Gini aja, kita anggap itu bukan dari yang wafat, dianggap dari anaknya ini, ya, dianggap itu dari anaknya yang berkorban. Jadi mungkin itu pemahaman sebagian orang kan, pemahaman sebagian orang bahwa ini boleh, ya, boleh
berkurban atas nama mayit, ya, tapi kita menganggapnya itu datang dari si fulan ini, ya, dari anaknya ini, ya. Allah taala alam. Silakan, ada lagi, silakan Mbak. Tadi kalau nggak salah itu ada hadis yang menyatakan untuk kurban Ketika berdoa, ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku, untuk anggota keluargaku, dan untuk umatku yang belum mampu berkurban. Jadi dengan istilah pahala kurban itu bisa juga diperuntukkan bagi anggota keluarga, bisa diperuntukkan bagi anggota keluarga, pahala apa ya, bagi pahalanya. Tapi untuk hewan kurbannya itu tetap berasal dari yang mampu itu, dari kepala keluarga misalnya, karena dia yang bekerja, dia yang mampu, maka dia yang berkurban. Nah, ketika dia menyembelih hewan kurbannya atau disembelihkan oleh orang lain, maka dia berdoa, ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk anggota keluargaku. Yang dari sisi pahalanya itu, jadi dari sisi pahalanya, anak-anaknya, istri dan anak-anaknya yang belum mampu berkurban, yakni ikut, ya, atau mendapatkan pahala dari kurban, ya, si pekurban tadi. Wallahu taala alam. Nah, tidak tergantung dari jumlah hewan kurban itu karena tidak. Jadi misalnya satu orang yang kaya raya ini berkurban dengan puluhan ekor kambing atau sapi, dia juga berdoa seperti tadi. Doa juga seperti tadi, ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Nah, silakan Mbak. Oh, tidak ada, tidak dibatasi. Saya maksud tidak dibatasi harus sepertiga, enggak ada. Karena Nabi bersabda secara umum, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah sebahagiannya. Sebahagian di sini tidak disebut angkanya, ya. Persentasenya berapa enggak ada. Makanlah sebahagiannya, simpanlah sebahagiannya yang lain, dan sedekahkanlah sisanya. Itu artinya sebagian yang lainnya lagi. Kalaupun misal, ya, ada orang yang berkurban mengatakan kepada panitia kurban, saya tidak perlu, ya, atau saya tidak butuh, atau saya tidak perlu daging dari hewan kurban saya berikan saja semuanya kepada, ya, kaum muslimin, saya sedekahkan saja kepada kaum muslimin, boleh seperti ini, boleh, ya, yang jelas seperti itu, ya. Jadi tidak ada istilah sepertiga, harus sepertiga. Maka kalimat harus ini dari mana? Ya, harus sepertiga ini dari mana begitu? Ya, jadi inti tidak ada seperti itu, bebas dan bebas pula bagi panitia untuk mengaturnya. Misalnya setelah didata, oh sekian, ya, yang menerima apa namanya yang akan kita salurkan ini sekian jumlahnya, maka, ya, dibagi-bagi kepada yang sudah terdaftar itu. Dan yang terdaftar ini bisa dari semua kalangan, ya, artinya umat Islam yang kaya maupun yang miskin, semuanya boleh menikmati, semuanya bisa menikmati begitu. Wallahu taala alam. Nah, silakan Mbak. Tanya Pak Ustaz, kalau sekiranya muslim punya lapangan sekitar, tapi dia sengaja tidak mau berkurban, Dosa besar. Hukumnya dosa besar. Ada muslim, ya, orang Islam yang mampu berkurban namun tidak mau berkurban, apa kata Nabi tadi? Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan ia mendekat masjid kami, tidak boleh mendekat masjid kami. Ini kan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah berkata seperti itu, jelas bahwa hukum, ya, orang yang sudah mampu berkurban namun tidak mau berkurban adalah dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil ini. Ini dosa besar, ya, dosa besar. Wallahu taala alam. Nah, tadi kambing sama ini panitia desain masih ada kulitnya, itu buat upahnya. Oh, tidak boleh. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata dalam hadis yang sahih ini, amarani Rasulullah an aquma ala burni wa an atasaddaqa bilhumiha wa juludiha wa hululiha wa alla u'ti al-jazir minha syai'a wa nahnu nu'tihi min indina, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya aku pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan hewan kurban beliau. Aku pun diperintah untuk mensedekahkan semuanya, baik dagingnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Dan aku dilarang oleh Rasul untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban itu, apakah kepalanya, kulitnya, kan begitu. Dan kata Ali,
kami memberikan upah kepadanya dari kantong kami sendiri. Dari kantong kami sendiri. Makanya panitia yang faham hukum kurban, ya, dia biasanya atau mereka biasanya yakni menentukan, ya, untuk 1 ekor kambing biaya operasionalnya adalah 200.000 misal. Untuk seekor sapi biaya operasionalnya 500.000 misalnya, ya kan? Jelas kan? Jadi dari biaya operasional itu ada juga yakni upah bagi tukang jagal dan lain sebagainya. Ya, itu biaya operasional. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi bukan dari hewan kurban tadi upahnya. Tapi begini, permasalahannya gini, kalau misalnya kita sudah menyiapkan ongkos, menyiapkan upah bagi tukang jagal, sudah siap, ya, selesai dia bekerja, baru kita berikan upahnya, Pak, ini upahnya, ya, kemudian plus hadiah sekantong daging, boleh. Kalau seperti ini boleh. Makanya berkaitan dengan kulit-kulit tadi misalnya, cukup kita undi, ya, misalnya kalau kulitnya sedikit, yang berminat banyak, cukup diundi, ya, diundi, yang keluar namanya dapat selembar, yang keluar namanya dapat selembar, begitu sampai selesai. Nah, kalau di situ ada pengepulnya, tinggal diarahkan, ya, ini ada pengepul yang ingin membeli, ya, kulit, nah dipersilahkan, ya, untuk bertransaksi dengan si pengepulnya itu. Nah, seperti itu saja, mudah. Ya, atau panitia yang sudah mengocok nama-nama yang keluar tadi dan mereka dapat, kan jelas orang-orangnya dapat ini. Kemudian panitia yang menjual, kemudian uang diserahkan kepada mereka, ini boleh saja. Seperti tadi. Kalau panitianya nggak paham, kita lebih baik istilahnya berkorban ke masjid A katakanlah, sama ada masjid B yang lebih paham. Kita lebih baik ke masjid A atau masjid B. Masjid A ini di sekitar dekat rumah kita. Kalau hukum asalnya kita sendiri yang menyembelih sebenarnya. Hukum asalnya kita sendiri yang menyembelih. Jadi nggak perlu ada panitia-panitiaan sebetulnya. Itu hukum asal, ya. Hukum asalnya kembali kepada hukum asal, kita sendiri yang menyembelih kalau kita sanggup, ya, untuk menyembelihnya sampai mendistribusikannya begitu. Tapi kalau sekarang dibentuk semacam kepanitiaan agar mungkin lebih terkoordinir begitu, itu boleh saja. Namun panitia ini harus paham hukum-hukum, ya, kurban. Jangan sampai mereka jahil, jangan sampai mereka awam tentang hukum-hukum kurban, ya, sehingga saya dapati sendiri, saya dengar sendiri di antara mereka itu menjual sekian banyak kulit begitu, lalu uangnya dibelikan seekor kambing untuk dinikmati oleh panitia. Ini ada seperti ini, saya dengar sendiri. Ada seperti ini. Atau mereka jual kulit-kulitnya itu untuk pembangunan masjid atau dana operasional. Ini juga nggak benar pada dasarnya, tidak sahih begitu. Allah Ta'ala. Jadi mereka harus belajar, minimal bertanyalah mengenai hukum-hukum kurban ini agar tidak salah, tidak keliru dalam, ya, penerapan nanti di lapangan, ya. Baik, saya kira sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.